Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di proses konseling virtual kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, kabar kami baik, Bu. Oh ya, sebelumnya Bu mau kalian semua memperkenalkan dulu namanya siapa serta kelasnya secara bergantian ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, dan perkenalkan nama Ibu Al-Fatira. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Gusyeri dari kelas 2 IPS 1. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novita dari kelas 2 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Muidatul Jasmi, juga dari kelas 2 IPA 1. Wah, ternyata Novi sama Jasmine satu kelas ya. Iya, Ibu. Kami satu kelas. Ya, baiklah. Sebelum kita berlanjut pada proses konseling kita kali ini, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, apakah ada yang ingin memimpin doa kita kali ini? Ayo, Bu. Baik, saya persilahkan Fadlil untuk memimpin doa kita kali ini agar proses konseling kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelumnya, izinkan saya untuk memimpin doa kali ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa, dimulai. Menurut keyakinan masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Ya, baik. Selanjutnya saya mau bertanya dulu sama kalian ini. Apakah kalian ingin melakukan proses konseling ini secara virtual atas kemauan sendiri atau ada pihak lain yang mengirimkan bahkan hanya ikut-ikutan saja? Tidak, Bu. Kami ingin bergabung dalam proses konseling ini atas kemajuan kami sendiri, keinginan kami sendiri, dan juga tidak ada pihak lain yang memaksa atau menyuruh kami. Apakah ada yang sudah pernah datang di konselor untuk melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Nah, sebelum kita semakin dalam melakukan proses konseling ini, ada baiknya kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Ya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang mengetahui apa itu konseling? Atau ada yang pernah dengar nama konseling itu apa? Saya, Bu. Kalau menurut saya, konseling itu proses memberi bantuan kepada siswa yang sedang mempunyai masalah. Saya juga, Bu. Kalau menurut saya, Bu, konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada siswa atau individu yang sedang menghadapi masalah, di mana tujuannya itu agar masalahnya itu mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, baiklah. Apakah masih ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang apa itu konseling, atau ada yang bisa simpulkan dari pendapat dari Novi dan Jasmine? Tidak. Tidak ada, Bu. Nah, Ibu apresiasi kepada Novi dan Jasmine karena telah mengeluarkan pendapatnya tentang apa itu konseling. Namun, Ibu di sini akan memperjelas lagi.
bahwa konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa atau individu yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan, agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil suatu keputusan yang tepat baik dirinya sendiri. Baik, Ibu. Kami sudah mengerti. Nah, Ibu masih punya pertanyaan untuk kalian. Menurut kamu, apa sih peran seorang konselor dan konseling itu dalam proses konseling? Maaf, Bu. Kalau saya, Bu, belum tahu tentang hal itu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu peran konselor dan konseling. Jadi, Ibu di sini berperan sebagai konselor atau sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling. Jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konselor untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan kalian. Jadi, Ibu harap kalian semua aktif dalam proses konseling kali ini. Terlebih lagi, jika kalian semua menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Baik, Bu. Kami akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Akan tetapi, ketika saya menceritakan masalah saya tidak ingin ada orang yang tahu persoalan ini, apalagi orang yang tidak berkepentingan. Benar, Bu, saya juga tidak mau masalah saya diketahui oleh banyak orang. Benar, Bu. Kami tidak ingin hal itu sampai terjadi. Okelah kalau begitu. Namun, kamu perlu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, yang dimana kode etik itu adalah memberi kebebasan dan menjamin kerahasiaan klien. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah kalian dari siapapun. Jadi, kalian semua tidak perlu khawatir atau ragu-ragu dalam menceritakan masalah yang kalian hadapi. Sebab Ibu akan menjaga rahasia kalian. Apa kalian sudah mengerti? Siap, Bu. Mengerti. Nah, Ibu sangat senang karena kalian semua sangat semangat dalam proses konseling kali ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau saya sendiri sangat bersemangat mengikuti proses konseling karena saya ingin agar masalah saya dapat teratasi dengan baik. Ya, baiklah kalau begitu. Sebelum kita melanjutkan konseling kita kali ini, ada baiknya kita sepakati waktunya dulu. Nah, konseling ini akan memerlukan waktu 60 menit setiap pertemuan. Namun, jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang masalah kamu, maka masalah kamu akan cepat terselesaikan. Akan tetapi, jika sebaliknya kamu pasif dalam dan tidak mau mengungkapkan masalah kamu, ya mungkin kita memerlukan cukup banyak waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kalian sepakat dengan kontrak waktu kita? Sepakat, Bu. Baik, Ibu. Sepakat, Bu. Ya, baiklah. Setelah kita sepakat dengan kontrak waktu yang akan kita gunakan, coba kalian ceritakan kepada Ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran kalian selama ini. Tapi secara bergantian ya. Jadi, siapa terlebih dahulu yang ingin menceritakan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik. Kalau saya sendiri, Bu, begini. Jadi selama proses pembelajaran daring dilakukan di rumah, saya merasa jenuh ketika pembelajaran daring dilakukan. Dan saya tidak memiliki semangat untuk belajar, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan kamu merasa jenuh dan tidak memiliki semangat belajar? Kalau saya sendiri masih bingung, Bu, mengapa setiap kali belajar daring
dilakukan, pasti saya merasa jenuh dan tidak semangat dalam proses belajar. Jadi Jasni ini tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran ketika dilakukan secara daring. Iya, Ibu. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, apakah masih ada yang ingin menceritakan masalah yang dialami sekarang? Saya, Bu. Ya, coba ceritakan apa masalah yang kamu hadapi. Sebenarnya masalah saya hampir sama dengan masalah yang dialami Jasni, Bu. Saya juga sering merasa jenuh ketika proses pembelajaran daring. Baiklah. Jadi Jasni dengan Novi ini sudah menceritakan masalah yang mereka hadapi. Nah, apakah... Baik, Bu. Jadi begini, masalah saya tidak jauh dari masalah yang dipaparkan tadi Jasni. Hanya saja saya terkadang lambat dalam mengerjakan tugas karena tidak ada dorongan semangat dari orang tua ataupun tidak ada dukungan dari orang yang di sekitar saya, Bu. Maka dari itu biasa saya terlambat mengerjakan tugas. Ya, oke lah. Kalau begitu, setelah Ibu mendengarkan permasalahan yang kalian alami, Ibu dapat menangkap inti dari permasalahan kalian, yaitu kalian semua tidak mempunyai motivasi belajar untuk meningkatkan proses pembelajaran kalian, walaupun dilakukan secara daring seperti ini. Iya, Bu, kira-kira seperti itu. Ira, mood. Sorry. Nah, jadi Ibu mau bertanya ini. Masalah siapa yang akan kita bahas untuk mendapatkan solusi dalam proses konseling kali ini? Masalahnya ke Bang Jasni dulu, Bu. Iya, Bu, saya setuju. Mengapa kalian semua ingin terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang dialami oleh Jasni? Karena selama proses pembelajaran daring ini, Bu, terkadang kita masih sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang waktunya hanya sedikit. Ya, baiklah. Kita akan menyelesaikan masalah yang dialami oleh Jasni terlebih dahulu. Apakah kamu sudah siap, Jasni? Iya, Bu. Nah, coba ceritakan mengapa Jasni sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugasnya. Jadi begini, Bu, biasanya saya juga tidak ingin dikatakan menunda tugas saya, tapi terkadang ada hal yang menghambat saya untuk menunda tugas saya, Bu, seperti contohnya, biasanya saya masih belum mengerti tentang tugas yang diberikan. Ya, Ibu paham dengan perasaan yang kamu hadapi. Tapi sebaiknya, jika kamu tidak mengerti, coba kamu tanyakan kepada teman-temanmu. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai salah satu teknik agar masalah kalian dapat teratasi dengan baik, yaitu dengan menggunakan teknik modeling simbolik. Nah, baiklah, satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan teknik modeling langsung atau simbolik. Nah, modeling langsung itu adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konselor melalui contoh langsung dari konselor sendiri atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media seperti slide, video, suara, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat kalian? Setuju, Bu. Banyak kelihatan bagus, Bu. Tapi saya masih bingung mau pilih yang mana. Nah, kalian masih bingung harus pilih yang mana? Ada baiknya teknik yang cocok yang hendaknya kamu menguji setiap alternatif yang tadi apakah ada kebaikannya ataupun kerugiannya baik bagi dirimu maupun bagi orang lain. Untuk itu kamu dapat menggunakan
menggunakan selembar, kamu menggunakan lembar keseimbangan. Ya, silahkan diisi dulu ya. Baik, Bu. Ya. Nah, baiklah. Ayo kita uji secara bersama. Menurut saya, Bu, yang penting masalah saya dapat teratasi dengan baik, Bu. Ya, bagaimana? Apakah sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan modeling simbolik. Keduanya kelihatan bagus, Bu, tapi masih bingung yang mana. Jadi, kalau begitu, Fadil pilih yang mana? Kalau saya, Bu, mungkin modeling langsung. Keuntungan yang saya bisa lihat, keuntungannya adalah saya bisa lihat seseorang dengan secara langsung memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah untuk kerugiannya. Dan saya juga belum, kalau kerugiannya, Bu, saya belum bisa dapatkan, Bu. Modeling simbolik juga keuntungannya menurut saya bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video atau slide, sedangkan kerugiannya kita tidak bisa pastikan begitu apa yang ditampilkan lebih baik kayaknya, Bu, kalau modeling langsung. Ya, baiklah. Jadi Fadil ini memilih teknik modeling simbolik. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, Bu, kami juga memilih modeling simbolik, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari video yang berkaitan dengan motivasi belajar. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah. Apakah kalian sudah melihat video yang Ibu sarankan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Apa yang kamu harapkan? Ya, baiklah kalau begitu. Ibu mau bertanya lagi pada kalian. Setelah kalian semua menonton video ini, yang telah Ibu sarankan, kalian berada pada skala berapa? Kalau saya, Bu, berada pada skala 6. Apa yang kamu harapkan dari skala 6 ini, Jasni? Saya berharap agar saya tidak lagi menunda-nunda tugas saya, Bu. Nah, apakah kamu sudah melakukan sesuatu agar kamu tidak lagi menunda-nunda untuk mengerjakan tugas kamu? Sudah, Bu. Saya sudah melihat video yang Ibu sarankan. Jadi setelah kamu melihat video tersebut, apakah kamu merasa puas atau kamu malah merasa kecewa? Sebenarnya saya masih merasa kecewa, Bu, karena saya masih belum maksimal untuk melakukannya. Jadi begitu. Baiklah, Ibu bisa mengerti dari masalah kamu. Ini, kamu sebenarnya tidak ingin jika kamu menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, tapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menghambat kamu. Iya, Bu, benar sekali. Jadi, kamu harus bisa mendahulukan tugas-tugas kamu agar kamu tidak kebiasaan untuk menunda-nunda tugas kamu. Kan kamu pasti merasa senang jika tugas-tugasmu dapat terselesaikan dengan cepat. Iya, Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan Novi dan Via? Kalian sudah pada skala berapa? Saya sudah berada di skala 7, Ibu.
apa yang Novi lakukan sehingga kamu mencapai pada skala 7? Yang saya lakukan itu Ibu, saya juga menonton video yang Ibu sarankan, hampir sama juga sih Ibu dengan Yasni. Selanjutnya, bagaimana dengan Adril? Kamu sudah berada pada skala berapa? Alhamdulillah Bu, saya berada pada skala 8. Wah, alhamdulillah. Adalah salah satu tujuan yang sangat bagus. Usaha apa yang kamu lakukan? Jadi begini Bu, saya berusaha untuk mengerjakan tugas saya dengan tepat waktu. Jika ada yang belum saya pahami, saya akan berusaha untuk bertanya kepada teman. Ya, kalau begitu, kalian semua sudah ada kemajuan dari sebelumnya. Dan kamu juga sudah mengerti tentang teknik yang Ibu berikan. Oke Bu. Nah, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Kayaknya sudah tidak ada lagi Bu. Tidak ada Bu. Baiklah, kalau begitu kita istirahat jenak. Nah, karena kalian sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah tidak ada lagi menyampaikan sesuatu, Ibu harap kalian sudah mengerti semua. Dan waktu kita juga sudah hampir habis. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Nah, insya Allah pekan depan kita bertemu lagi dan membahas permasalahan siswa yang lainnya. Baik Bu. Ya Bu. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Walaupun hanya virtual, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.